Ya, biar Pak Toto menjadi inspirasi ya Ya. di dalam mendonorkan darahnya, bahwa beliau udah lebih dari 100 kali ya. Jadi kita sedang usulkan untuk dapat penghargaan dari Bapak Presiden. Dr. Suhara Manulang, Kepala Unit Donor Darah PMI Tangerang Selatan, hadirkan Toto Sudarto calon peraih PIN emas yang diberikan langsung Presiden Republik Indonesia, saat pelaksanaan memeriahkan Hari Donor Sedunia ke-75, yang bertemakan Kami Hidup Karena Kamu Memberi, yang dilaksanakan di Plaza Pusat Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dari informasi yang dihimpun, ada beberapa tahapan dalam meraih penghargaan PIN emas yang diberikan langsung oleh Presiden diantaranya, untuk pendonor 10 kali diberikan sertifikat dari Kepala Unit Donor Darah, 25 kali, diberikan penghargaan dari Ketua PMI Tangerang Selatan, 50 kali, diberikan penghargaan dari Ketua PMI Provinsi Banten, 75 kali, diberikan penghargaan dari Ketua Umum PMI, dan untuk 100 kali donor, mendapatkan penghargaan PIN emas dari Presiden. Dr. Suhara Manulang menjelaskan, dengan hadirnya Toto Sudarto dapat menginspirasi masyarakat Tangerang Selatan untuk mendonorkan darahnya, dan untuk penghargaan, pihaknya dalam hal ini PMI Tangerang Selatan, sedang mengusulkan ke Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, tadi pun ada yang kami sedang usulkan untuk mendapat penghargaan 100 kali donor darah. Ya. Harusnya tahun yang lalu, tapi karena ada pandemi, sehingga ditunda. Ya, kita doakan untuk tahun ini beliau akan mendapat satu penghargaan dari Presiden. Biasanya 100 kali kan Bapak Presiden akan memberikan penghargaan. Ya, kita harapkan menjadi satu inspirasi ya bagi banyak orang untuk mendonorkan darahnya, dan beliau udah 100 kali dan tetap sehat ya. Itu yang akan menjadi satu hal yang positif. Toto Daryanto dengan usia kurang lebih 72 tahun yang masih terlihat sehat dan energik, kepada media menuturkan, awal mula dirinya mendonorkan darah, dan terhitung saat ini sudah mencapai 104 kali mendonorkan darahnya. Pertama, saya takut juga sih melihat darah gitu, tapi lama-lama karena udah terbiasa dan merasakan kenyamanan gitu. Jadi pasca diambil darah itu, kita merasakan enak badan, enak tidur, enak makan, dan aktivitas juga merasa ringan gitu. Makanya saya ke yang teman, kadang-kadang ada yang bertanya, Bapak nggak takut? Enggak, awalnya iya. Gitu. Ya, sekarang saya seiring berjalannya waktu, dari Bandung saya pindah ke Tangerang Selatan. Akhirnya berlanjut ke PMI Tangerang. PMI Tangerang putus, pindah ke PMI Kota Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah saya udah ke 104 kali barangkali. Nah, seiring dengan ini, karena teman-teman yang udah 100 mengasih saran, kalau udah 100 bahwa kita dapat macam setia rencana lah dari pemerintah. Akhirnya saya mengajukan lapor ke PMI Tangerang Selatan. Nah, akhirnya saya melakukan persyaratan, diantaranya SKCK dan sebagainya itu. Ini kalau yang SK yang lain mah sudah tersedia kan. Cuma SKCK saja yang ke polisi. Dan sekarang udah komplit. Dr. Suhara Manulang menjelaskan, urutan ataupun tahapan meraih penghargaan, di mana PMI mendokumentasikan semua kegiatan donor darah, dan ditambah lagi PMI memiliki sistem dodar untuk merekap seluruh kegiatan pendonor. Ya, teknisnya kan saya terdokumentasi ya, semua kegiatan donor atau yang bersangkutan donornya keberapa kali gitu. Apalagi sekarang kan sudah kita memiliki SIM donor, akan terekap gitu. Biasanya kalau yang manual itu kan sering lupa, bahkan ganti-ganti kartu. Nah, kalau sekarang kan dengan sistem SIM donor, kira akan terekap itu yang bersangkutan udah berapa kali. Ya, jadi perlu disampaikan kalau 10 kali kan dapat sertifikat dari Kepala Unit Donor Darah. Kemudian yang 25 kali kan Ketua PMI Kabupaten atau Kota. Nah, kalau yang 50 kali kan itu provinsi ya, Kepala PMD Provinsi, 75 kali Ketua Umum, 100 kali Bapak Presiden. Haji Wahyu, salah satu pendonor mengungkapkan kesenangannya karena berhasil untuk mendonorkan darah, di mana sebelumnya di setiap kegiatan yang diadakan PMI Tangerang Selatan dirinya selalu gagal jadi pendonor. Setiap ada acara PMI,
aku selalu gagal. Iya kan? Pertama baru duduk aja udah dibilang, Pak, usianya udah nggak memenuhi syarat. Tapi kalau lihat fisik Bapak katanya oke banget. Nah, dites lah itu. Tensi naik karena tegang kali ya. Itu. Kan syarat untuk apa? Untuk donor itu harus di bawah 160 ya, Mbak ya? Iya, 160. Hari ini 160. Alhamdulillah. HB biasanya gagal terus. Hari ini biasa berhasil 15 juta. Wah, senang banget aku. Tinggal diambil darahnya nih. Kepala Unit Donor Darah, Dr. Suhara Manulang menjelaskan, PMI Tangerang Selatan memiliki 4 tugas pokok diantaranya jaminan ketersediaan darah, jaminan mutu darah, jaminan akses dan transparansi serta yang keempat, jaminan akses masyarakat untuk mendapatkan darah. Ya, jadi kan ada 4 tugas pokok ya, unit donor darah yang menjadi unit daripada PMI. PMI kan punya 2 unit ya, markas dan unit donor darah. 4 tugas pokok itu yang pertama adalah jaminan ketersediaan. Karena kan PMI yang diberikan salah satu amanah untuk pengadaan darah dan pengolahan dan sebagainya. Nah, itu jaminan. Tangsel sendiri sekarang udah mencapai hampir 4.000-an kantong per bulan. Ya, kurang lebih berarti satu hari 100 sampai 150 kantong. Itu harus kami sediakan. Kita baru bicara golongan, jumlah, belum bicara golongannya, belum bicara kekhususan komponen darahnya seperti trombosit, darah merahnya atau plasmanya. Itu lebih unik lagi. Nah, jaminan kedua adalah bagaimana mutu darah itu sendiri, kan gitu ya. Nah, ini ya perlu badan yang resmi untuk mensertifikasi. Nah, itu Balai POM. Dengan keluarnya sekarang ada istilahnya CPOB atau GMP kita kenal. Nah, yang ketiga adalah bagaimana akses, kita kenal transparansi unit donor darah itu, sehingga masyarakat detik ini, jam ini bisa tahu bahwa di unit donor darah Tangsel itu berapa sih darah yang ada, golongan apa saja sih. Itu. Yang keempat adalah bagaimana akses mendapatkan darah itu sendiri. Nah, ini keempat ini yang harus kami tangani. Jadi sehingga akhirnya kebutuhan itu bisa cepat kita tanggulangi. Lebih lanjut dirinya menambahkan, adapun manfaat mendonorkan darah, selain membantu orang yang membutuhkan darah dan untuk memperbaharui sel darah yang ada di dalam tubuh, di mana selama 120 hari tubuh kita akan memproduksi kembali darah. Kan kita tidak tahu kesehatan yang bersangkutan ya. Tapi kan sebetulnya didonorkan atau tidak kan darah itu secara sirkulasi itu 120 hari itu kan diperbaharui. Ya, diganti yang baru lagi, yang lama dihancurkan, yang unsur yang butuh diserap lagi, jadikan darah baru kan sebetulnya itu. Nah, apalagi kalau didonorkan kan gitu ya. Itu kan lebih baik lagi sebetulnya. Jadi bagi yang nggak mendonorkan, ya saya tidak bisa menjamin dan juga tidak menyimpulkan gitu, karena tiap orang kesehatannya berlainan. Ya, kalau secara umum manfaatnya ya terutama menolong sesama ya yang membutuhkan. Ya, saya selalu sampaikan bahwa suka tidak suka kan suatu saat kemungkinan kita bersentuhan dengan kebutuhan darah, baik diri kita, keluarga kita ya, saudara kita dan sebagainya. Nah, hal yang lain adalah sebenarnya darah itu sendiri kan didonorkan atau tidak kan tetap akan diperbaharui oleh tubuh. Ya, kurang lebih 120 harian kan itu kan. Jadi nggak ada salahnya kita donorkan dan tubuh akan membentuk lagi sel-sel yang baru. Saya kira itu. Dari hal itu pasti akan ada turunannya tuh. Turunan untuk ke jantungnya, ke sel-selnya dan sebagainya. Saya kira itu keuntungan daripada donor darah. Dirinya menegaskan, PMI merupakan mandatori, di mana semua darah yang didonorkan akan diperiksa sebelum diberikan kepada orang yang membutuhkan, dan akan menginformasikan bila pendonor memiliki permasalahan pada darah secara rahasia. Unit donor darah bukan laboratorium, tapi mandatori. Nah, mandatori itu keharusan
setiap darah donor, bukan pendonor ya. Kalau pendonor kan laboratorium, saya mau periksa apa. Tapi bagi unit donor darah mandatori semua darah donor harus diperiksa. 4 jenis penyakit. Kita kenal sifilis ya, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV/AIDS. Itu wajib itu. Ya, ada juga untuk yang endemis, malaria kita periksa juga. Jadi ini mandatori. Nah artinya darah yang di setiap darah yang masuk PMB pasti periksa itu. Bagaimana kalau ketemu reaktif kan itu. Nah ini ada sistem bagaimana kita konfirmasi ke yang bersangkutan secara sifatnya rahasia. Dan kami bukan pendiagnosa. Bisa saja alat kami perlu dikonfirmasi dengan alat yang lain. Tapi kami akan berikan informasi ke yang bersangkutan untuk datang ke PMB, istilahnya untuk konsultasi begitu. Para pendonor menuturkan, setelah mendonorkan darah badan terasa ringan, tubuh lebih sehat, imun tubuh terasa meningkat, dan terutama rasa bangga dan senang karena dapat membantu orang lain yang membutuhkan darah. Seneng sih buat misalnya kekurangan darah, jadinya aku bangga gitu bisa donor darahnya. Kadang-kadang enteng aja badan enteng, ya darah kan berputar biar bersih aja. Aku pengen cobain aja rasanya gimana gitu. Oh ternyata kayak gini ya rasanya. Kalau manfaatnya yang dirasa tubuh tuh lebih enteng gitu kak. Terus kadang lebih imunnya juga lebih kuat gitu. Yang manfaatnya itu pertama ya, badan enak aja gitu. Badan enak, segar. Ya sirkulasi lah, sirkulasi darah gitu. Itu sih yang saya rasa enak bener. Ayo warga Tangerang Selatan, wabil khusus, warga Batanina, donor darah seperti saya, udah 100 kali. Hebat. Ya selamat Hari Donor Darah Sedunia. Kami hidup karena kami memberi. Mari sama-sama ini menjadi gaya hidup kita untuk kita memberi kepada sesama, ya untuk kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like, untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indo TV News Channel.